Halo semuanya, selamat datang di ibadah online remaja yang kedua. Dan sebelumnya kenalin dulu nih aku yang bakal nemenin kalian selama ibadah ini. Kenalin, namaku Angela. Kalian kalau belum kenal mau kenalan, boleh banget nih follow Instagramku di Angela Mahardika ya. Dan besok kalau misalnya ketemu aku di jalan atau di gereja, sapa aja nggak apa-apa kok. Nah, buat ibadah kali ini aku nggak bakal sendirian. Ada yang bakal nemenin aku buat bawa firman. Sebelumnya kenalin ya, Tante Nuning. Yeay. Halo semua, halo Angel. Halo Tante. Nah, buat kalian yang mungkin kok belum kenal siapa nih Tante Nuning, bisa nggak Tante di follow Instagramnya? Oh boleh, kalian bisa follow di Lingga Nuning, itu akunnya. Agak di private sih, tapi request aja nanti pasti. Oke banget, besok kalau ketemu Tante Nuning di mana, walaupun pakai masker, kalau yakin Tante Nuning sapa aja nggak apa-apa. Yes. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah, kita harus nyanyi dulu dong. Kita nyanyi bareng-bareng ya, yaitu bersyukurlah. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus terbagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus terbagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan beberapa kami di sini ya Bapak untuk ibadah online dan beberapa teman yang harus mengikuti ibadah online ini dari rumah. Berkatilah ya Bapak agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar walaupun kami tidak dapat bersekutu di tempat yang sama. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita nyanyi ya teman-teman, Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja,
saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Ku rasakan di atas pujian ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, itu semata-mata hanyalah karena perlindungan Tuhan saja. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun dan sertai kami. Berikan kami hati yang mengerti, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, kemudian dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, harusnya sampai di ayat 19 tapi kita berhenti di ayat 17. Teman-teman remaja, kita sering mendengar cerita ini tentang bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah Petrus mengasihinya. Setelah Tuhan Yesus disalib dan mati, iman para murid-murid goyah. Mereka bersembunyi, mereka tercerai-berai, dan mereka tidak lagi muncul di hadapan umum seperti yang sebelum-sebelumnya ketika masih bersama Yesus muncul di tempat-tempat ibadah. Dalam ketakutan mereka, mereka kembali ke profesi semula mereka, menjadi nelayan, penjala ikan. Mereka yang sebelumnya dijadikan penjala manusia, artinya memberitakan kabar baik bagi sesama. Mereka ketakutan karena Tuhan disalibkan. Demikian pun juga dengan Petrus. Sejak sekolah minggu pasti kita sudah pernah dengar cerita tentang Petrus, murid Tuhan Yesus yang terkenal arogan, sering juga berangasan. Dia yang memutuskan telinganya Malkus, hamba dari imam besar. Dan ia juga yang berkata bahwa akan memberikan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya, dia juga yang menyangkal, bahkan sampai 3 kali ketika ditanya apakah ia mengenal Yesus. Petrus yang sedemikian perkasa, dia jatuh dan menyangkal Tuhan. Bahkan sekalipun ketika Tuhan sudah mengingatkannya, ia tetap jatuh juga. Dalam kejatuhannya, Tuhan tidak membiarkan ia kembali menjadi orang yang biasa-biasa saja, meninggalkan panggilannya untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dari bacaan kita tahu Tuhan Yesus datang di saat mereka mencari ikan dari tengah malam hingga pagi dan tidak mendapat satupun. Tuhan berdiri di tepi pantai dan memanggil mereka. Bahkan Tuhan meminta mereka melempar jala ke sebelah kanan perahu, sampai perahu itu penuh dengan ikan. Tuhan datang dengan kasih. Ia tidak pernah datang kepada seseorang hanya untuk menunjukkan kesalahannya atau menyalahkan atau menuntut tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Tidak. Tuhan datang dengan kasih. Ia menyediakan makanan, ia menyediakan berkat, ia memberikan kesempatan. Sama seperti yang Petrus alami,
kita sebagai manusia, terkhusus teman-teman remaja, pasti tidak luput juga dari kesalahan. Kita memiliki berbagai masalah, kita juga pasti pernah berbuat dosa. Bahkan seringkali kita hidup sebagai generasi yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya apa? Kita hidup sama seperti orang lain hidup. Ketika kalian di sekolah saat belum ada COVID, ketika kalian ujian, teman-temannya mungkin menyontek dan kalian juga ikut menyontek. Ketika teman-temannya terlalu aktif di dunia sosmed, ngomong sembarangan, atau bahkan mungkin kalian melihat situs-situs yang tidak seharusnya kalian lihat. Tuhan mengingatkan bahwa kalian bisa berbalik dari segala kesalahan. Terkhusus di saat pandemi, di mana kalian bisa memiliki keleluasaan memakai HP lebih dari sebelum-sebelumnya. Kalian bisa menjadi sama seperti anak-anak yang lain, main game tidak tahu waktu, atau melihat situs-situs yang tidak seharusnya seperti itu. Kalian bisa punya akses itu semua. Tapi hari ini, kita diingatkan, kita adalah generasi yang berbeda. Kita tidak sama dengan dunia. Kita punya panggilan khusus sama seperti Petrus. Petrus yang dulu hidupnya berangasan, bahkan dia pernah menyangkal Tuhan. Tuhan mengampuni dan memberinya kesempatan untuk kembali. Tuhan datang dan menguatkan imannya, sehingga ia menjadi bangkit kembali. Dan kalau adik-adik atau teman-teman pernah baca di Kisah Para Rasul 2, dia bangkit dan berkhotbah di depan ribuan orang, dan orang-orang itu percaya. Seseorang yang dulu bukan siapa-siapa, bahkan ia menyangkal Tuhannya sendiri, diubah Tuhan menjadi orang yang luar biasa, menjadi soko guru gereja. Seperti Petrus, Tuhan pun juga bisa membuat dan mengubah kita. Tinggal bagian kita ketika Tuhan datang. Maukah kita berbalik dari semua kesalahan kita, bijak dalam mengatur waktu kita, tunduk dan hormat pada orang tua, dan mengerjakan tugas-tugas kita dengan benar? Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama seperti Petrus, berbalik dari kesalahan kita dan menjadi orang-orang yang lebih baik? Tuhan bangkit, hidup, dan memberi kita kesempatan. Sama seperti Petrus diberikan kesempatan, kita punya kesempatan menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Firman-Mu kami terima dengan sukacita. Selalu ada kesempatan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau tahu semua isi hati kami. Engkau tahu ketika kami duduk atau berdiri. Engkau bahkan tahu ketika kami belajar atau kami pura-pura belajar. Ketika kami membantah orang tua kami atau saat kami berpura-pura yang lain. Engkau tahu semuanya. Tapi Tuhan, kami mau berbalik dari segala sikap buruk kami. Kami mau tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang berbeda dengan dunia yang ada saat ini. Tolong kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami iman yang teguh. Sehingga masa pandemi ini menjadi waktu yang Tuhan izinkan kami bertumbuh secara luar biasa. Meningkatkan diri kami, belajar banyak hal walau dari rumah saja. Beri kami hikmat untuk senantiasa menjaga diri kami dan sesama kami dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjagai keluarga kami dengan segala yang kami lakukan, membatasi pergaulan kami untuk keamanan kami bersama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena kami boleh bersekutu bersama seluruh teman-teman kami,
walaupun kami tidak berada di tempat yang sama. Biarlah berkat kemurahan-Mu menyertai kami senantiasa, kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita kali ini, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Terima kasih teman-teman sudah bersekutu bersama di ibadah online remaja kali ini. Sampai bertemu ibadah online yang selanjutnya.